Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nova Zain dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES-B. NIM 102222044. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menakar pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. Pendekatan normatif teologis. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan sebagai pendekatan legal dan formal. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Maksud legal atau formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cangkupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis ada hubungannya dengan aspek legal, formal, serta ajaran Islam dari sumbernya, termasuk pendekatan normatif. Secara harfiah, pendekatan normatif teologis dalam memahami agama Islam dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang tertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Asumsi dasar terhadap Islam dalam kaitan dengan pendekatan normatif dalam studi Islam menjadi penting diketengahkan di sini mengenai asumsi dasar tentang Islam itu sendiri bila didekati dengan pendekatan normatif teologis maupun asumsi dasar tersebut sebagai berikut. Pertama, Islam sebagai wahyu. Islam sebagai wahyu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berikut. Wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita percaya bahwa wahyu itu terdiri dua macam, yaitu wahyu yang terbentuk Al-Quran dan wahyu yang terbentuk hadis. Yang kedua, Islam sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin adalah Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatannya, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia dan akhirat, lahir dan batin, selama berpegang teguh dan pokok ajaran Islam. Yang ketiga, Islam sebagai way for life. Dalam perkembangan, kata tersebut memiliki arti pandangan hidup, mulai sebagai way for life sangatlah detail dan komprehensif. Syariat Islam mengaku kehidupan manusia dari buaran sampai liang lahat dengan penjabarkan bagaimana seluruh dan sebenarnya manusia hidup. Aplikasi pendekatan normatif. Islam sebagai agama yang bersih tentang ajaran-ajaran normal dan dogma tentunya dapat juga dipahami dengan pendekatan normatif. Adapun sebagai domain dan tema dalam studi Islam melalui pendekatan normatif, yakni ada dua domain penting, yaitu yang pertama, wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad yang otentik. Pendekatan ini dapat diaplikasikan pada wilayah ini dengan berbekal bantuan bahasa sebagai instrumen untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, pemikiran
pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan. Terdapat teks asli Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pula disebut sebagai hasil ijtihad. Terdapat teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Secara rasional, ijtihad dibenarkan sebab ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu tidak semua terinci, bukan sebagai masih bersifat global yang membutuhkan penjabaran lebih maju. Oleh karena itu, sisi-sisi yang menjadi kelebihan dari pendekatan ini adalah yang pertama, loyalitas beragama. Menurut hemat penulis bahwa melalui pendekatan ini, seorang akan memiliki sikap mencintai loyalitas dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama dan diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lain. Yang kedua, fanatisme beragama. Dengan pendekatan yang demikian pula, seseorang akan memiliki sikap fanatis terdapat agama yang dianutnya. Umat Islam harus fanatik, yakni dengan agamanya, tidak ragu-ragu akan kebenaran agamanya, dan serius dalam memperjuangkan agamanya. Di samping itu, pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat padanya. Di antaranya yaitu, yang pertama, bersikap eksklusif dalam beragama. Ketika seseorang meyakini sesuatu dengan keberadaan yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan penahan orang lain, dan seterusnya. Demikian orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif teologis akan menutup dirinya dari kebenaran yang dibawa orang lain. Yang kedua, bersikap dogmatis. Pengertian dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah dan diragukan. Orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif teologis cenderung menganggap ajaran sebagai ajaran yang tidak boleh dikritis dan dipertanyakan lagi. Yang ketiga, terjebak klaim kebenaran dalam beragama. Oleh karena pendekatan ini berperangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab sucinya, adalah bercorak literalis, tekstualis, dan skriptualis. Maka pendekatan ini dapat melihat fenomena keberagamaan tidak mengaku kebenaran orang lain, karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah. Yang keempat, mudah tergelincir pada pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang memiliki orang lain. Pola pikir semacam itu sangat kenal dimiliki oleh orang atau kelompok yang menggunakan pendekatan ini dalam memahami agama. Para penganut pola pikir keagamaan yang bercorak absolut, ini teguh dalam bersikap, tidak luwes dalam komunikasi dan bergaul dengan sesamanya. Pemahaman teks-teks wahyu secara harfiah menjadi stumbling block untuk melakukan kajian sosial dan budaya lebih lanjut terdapat perilaku keagamaan. Pendekatan normatif teologis ke pendekatan multidimensional, sebuah kesadaran baru keberagamaan manusia di era pluralitas agama. Seperti halnya nasib-nasib filsafat yang dahulu disebut-sebut induk sebagai ilmu menjadi metodologi berpikir dan kritis, konstruktif dalam segala cabang keilmuan. Maka teologi yang dahulu disebut-sebut sebagai the queen of science
yang sekarang hanya ditelah sebatas aspek-aspek yang berkaitan dengan doktrin keagamaan secara normatif. Pendekatan teologis yang biasanya digunakan oleh para pemeluk agama bukannya tanpa kelemahan seperti yang sudah dipaparkan terlebih dahulu. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat di sini, bahwa teologi bukanlah Tuhan itu sendiri. Bahkan menurut W.C. Smith, bahwa theology is part of the tradition, is part of his word. Meskipun demikian, orang beriman secara taklil dogmatis seringkali juga tidak menyadari dan kekurangan tertarik untuk memahami kenyataan bahwa teologi adalah bagian dari tradisi. Sedang apa yang disebut tradisi tidak dapat dilepas sama sekali dari campur tangan usaha manusia untuk membangun dan menyusun paling tidak sistematik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.